Seorang maestro sepak bola asal Prancis, Zinedine Zidane telah memutuskan gantung sepatu tak lama setelah final Piala Dunia 2006. Tak lama setelah pensiunnya mantan pemain Real Madrid tersebut, muncul beberapa sosok pemain muda yang disebut-sebut sebagai titisan Zidane. Selain Samir Nasri dan Karim Benzema yang juga seorang imigran seperti Zidane, ada lagi pemain yang kerap disebut-sebut akan menjadi Zidane berikutnya di tim nasional Prancis. Pemain itu adalah Johan Gourcuff. Meskipun pernah mendapat julukan The Next Zidane, nyatanya pemain ini tidak pernah berada di dalam top performnya. Sepak terjangnya bersama timnas Prancis juga cukup menjanjikan, yakni tampil di berbagai kelompok umur mulai dari U17, U18, U19, dan U21, kemudian mentas ke level senior. Ya, Johan Gourcuff memang cukup eksis untuk tampil membela negaranya. Johan Gourcuff mendapatkan julukan sang suksesor murni karena kualitas permainannya yang ia tampilkan di atas lapangan, dan julukan tersebut datang dari sumber yang tidak sembarangan, yakni El Equipe, yang biasanya berhati-hati dalam melontarkan pujian. Potensi, bakat, gaya bermain yang elegan, keuletan di atas lapangan, keterampilan teknis, dan menjadi dewasa sebelum waktunya telah menjadikan Gourcuff selalu dibanding-bandingkan dengan Zinedine Zidane. Christophe Dugarry, pemain Prancis di Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa 2000, yang juga sahabat dari Zidane, menilai Gourcuff lebih lengkap dari sahabatnya tersebut. Gourcuff dapat bermain di lebih banyak posisi, walau ia sering bermain di posisi gelandang serang atau penyerang lubang. Terlepas dari imajinasi seorang nomor 8 dan bakat serta teknik seorang nomor 10, ia juga memiliki kekuatan seorang nomor 6, ujar Christophe Dugarry. Sejak remaja, talenta Gourcuff memang luar biasa. Bersinar di tanah sendiri membuatnya dilirik oleh klub top-top Eropa seperti AC Milan. Ia berhasil diboyong ke San Siro dengan mahar 4,5 juta euro pada 2006. Namun selama 2 musim di sana, ia hanya membuat 54 penampilan dengan sumbangan 3 gol dan 7 assist. AC Milan yang saat itu masih diperkuat gelandang-gelandang jempolan seperti Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, dan si pria ajaib Ricardo Kakà. Di usia yang baru menginjak kepala 2, ia sudah berbagi ruang ganti dengan Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Filippo Inzaghi, Nelson Dida, Marcos Cafu, dan Il Fenomeno Ronaldo Nazario. Akan tetapi ekspektasi itu tak pernah terwujud. Legenda AC Milan Paolo Maldini bahkan sampai menjelaskan kalau Gourcuff telah gagal untuk bersinar di Italia. Adalah sikap buruknya yang sebagian besar bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Gourcuff tidak cerdas dalam mengatur dirinya sendiri. Ketika dia bermain di sini, dia tidak membuat dirinya tersedia untuk skuad, kata Maldini. Setelah hanya cetak 3 gol dari 54 pertandingan bersama AC Milan, Gourcuff lalu dipinjamkan ke Bordeaux. Di negara sendirilah ia bersinar terang. Bermain untuk Bordeaux, gelandang yang saat itu berusia 22 tahun, terpilih sebagai pemain terbaik Liga Prancis musim 2008-2009. Dari 38 pertandingan yang telah dilakoni Bordeaux, Gourcuff 36 kali terlibat di dalamnya. Dari jumlah itu, ia mencetak 12 gol dan menghasilkan 11 assist. Tak pelak, ia adalah salah satu kunci utama Bordeaux untuk menjadi juara Ligue 1 musim perdananya setelah puasa 10 tahun. Perlu diketahui, bakat besar Gourcuff dan kemampuannya menggantikan Zidane baru benar-benar menjadi perbincangan nasional sejak 11 Januari 2009 pada pertandingan Bordeaux melawan PSG. Saat itu,
Dirinya mencetak gol solo menakjubkan dalam kemenangan 4-0 atas PSG. Menghadapi PSG, Gorchuf menerima bola dengan posisi membelakangi gawang dan dalam tekanan dua pemain lawan. Dengan 4 sentuhan dalam satu rangkaian gerakan, Gorchuf membebaskan diri dari Slavin Armot dan Sami Traore. Sebuah trivela menjadi sentuhan kelima dan terakhir sebelum akhirnya dia mencetak gol. Bahkan ia makin disanjung atas aksinya tersebut. Dia adalah ex pemain Prancis yang pernah meraih gelar Piala Dunia 1998, Christopher Dugarry, sekaligus sahabat Zidane yang memuji Gorchuf. Berhasil tampil gemilang, Bordeaux akhirnya mempermanenkan Gorchuf di musim selanjutnya. Dalam 2 tahun, Gorchuf mencetak total 24 gol dan 27 assist dari total 95 penampilan bersama Les Girondins. Harga pasarnya pun melonjak ke angka 22,5 juta euro. Dan ia pun mendapat panggilan untuk tampil di Piala Dunia 2010. Gorchuf mengambil alih peran pengatur serangan utama pada Piala Dunia edisi sebelumnya milik Zidane. Sangat disayangkan, digadang-gadang bakal bersinar terang bersama Les Bleus, Gorchuf gagal menampilkan permainan terbaiknya selama di Afrika Selatan. Di laga pembuka kontra Uruguay yang berakhir imbang tanpa gol, Gorchuf tak bermain penuh. Ia diganti di babak kedua karena kontribusinya sangat minim. Just Fontaine, pemain Prancis dan top skor Piala Dunia 1958, sempat berujar bahwa di pertandingan itu Gorchuf seperti hilang ditelan bumi. Beberapa saat kemudian tersiar kabar bahwa saat melawan Uruguay, Franck Ribéry dan Nicolas Anelka memang sengaja mengisolir Gorchuf karena iri padanya. Meski mendapatkan pembelaan, nyatanya Gorchuf kembali tampil mengecewakan di laga pamungkas penyisihan grup. Melawan tuan rumah Afrika Selatan, di bawah puluhan ribu pasang mata dan riuh suara vuvuzela, Gorchuf melayangkan sikutnya ke wajah pemain Afrika tersebut. Kartu merah pun keluar dari kantong wasit dan Prancis pun ikut keluar dari turnamen Piala Dunia 2010. Namun berkat performa apiknya di Bordeaux, Olympique Lyon kemudian membelinya. Musim pertamanya di Lyon tak berjalan mulus. Ia merasa sangat kecewa dan frustasi dengan dirinya sendiri. Di musim itu, Gorchuf hanya torehkan 4 gol dari 33 pertandingan. Di kemudian hari, kontribusinya tak kunjung membaik. Berbagai hantaman cedera menghampirinya dan membuat ia absen dalam 90 pertandingan Lyon secara keseluruhan. Hal itu pula yang membuatnya kesulitan menemukan klub baru sejak dilepas Lyon pada bulan Juli 2015. Gorchuf baru mendapatkan klub barunya pada Januari 2016 saat Rennes meminangnya. Bersama Rennes, Gorchuf pun gagal menunjukkan kualitas dirinya. Selama 2,5 musim, ia hanya 53 kali tampil dan hanya cetak 7 gol. Setelah itu, ia bermain untuk Dijon, namun lagi-lagi cedera dan permainan inkonsistennya membuatnya gagal bersinar. Di pentas internasional, hanya turnamen Piala Dunia 2010 lah yang Gorchuf ikuti. Seiring dengan kondisi dan performanya yang menurun, ia tak diikut sertakan dalam ajang selanjutnya seperti Piala Eropa 2012 dan Piala Dunia Brasil 2014. Melihat perjalanan karirnya, Gorchuf telah gagal disebut sebagai suksesor Zinedine Zidane. Selain performa yang mengecewakan di level klub, ia juga tampil buruk bersama timnas Prancis. Gorchuf hanya menorehkan 5 gol serta 8 assist dalam 31 pertandingan. Namun dengan ekspektasi setinggi itu, publik akhirnya hanya bisa gigit jari karena sejatinya tidak ada titisan Zinedine Zidane di dalam dirinya.